Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar di tema 6, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran 2. Marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 2. Ayo bermain peran. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Perhatikan aturan mainnya ya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga. Kelompok 2 menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Kemudian ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Ya, tentunya agar permainan menjadi asyik ya dan tertib. Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Tentu saja, ya. Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat sekolahmu. Peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Nah, ini adalah contohnya ya. Kalian bisa menulis sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah kalian. Nah, ini contoh saja. 1. Dilarang keluar dari lingkungan sekolah kecuali seizin bapak atau ibu guru. 2. Setelah makan dan minum, sisa dan bungkus makanan harap dibuang ke tempat sampah. Kemudian cucilah tangan sesudah dan sebelum makan. Nah, sekarang anak-anak, ayo berlatih. Kamu sudah memperhatikan permainan dengan melompat. Sekarang perhatikan gerakan melompat berikut. Ya, perhatikan Benny sedang melompat. Lakukan gerakan tersebut sesuai irama. Lakukan sambil bernyanyi. Ikutlah petunjuk gurumu. Nah, sekarang anak-anak ayo bermain peran ya. Bacalah percakapan di bawah ini. Kemudian coba lakukan percakapan sesuai peran pada teks. Nah, nanti kalian ada yang berperan sebagai Benny, sebagai Edo, dan sebagai Lani ya. Nah, perhatikan percakapannya. Di sini Benny berkata, "Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas." "Benar, Benny, itulah sebabnya aku datang lebih pagi," kata Edo. Kemudian Benny berkata lagi, "Siapa lagi yang piket hari ini?" Nah, kemudian Lani menjawab, "Aku, Benny. Mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas." Dijawab oleh Benny, "Aku juga menyapu lantai kelas." Kemudian Edo berkata, "Aku merapikan rak buku." Kemudian Lani menanggapi, "Baiklah, mari kita mulai bekerja."
Nah, sekarang ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket kelas. Tuliskan ceritamu itu ke dalam tulisan tegak bersambung. Nah, ini hanya contoh saja ya. Ibu yakin kalian pasti bisa membuat ceritanya yang lebih menarik. Nah, ini contohnya. Pada hari Senin, aku dan teman-temanku piket kelas. Kami bergotong royong membersihkan kelas agar kelas menjadi bersih. Ada yang membersihkan papan tulis, ada yang menyapu, ada yang mengepel, dan ada juga yang membersihkan jendela. Semuanya bersemangat mengerjakannya. Setelah semuanya selesai, aku dan teman-temanku makan bersama di warung dekat sekolahanku. Dan setelah makan, aku dan teman-temanku pulang ke rumahnya masing-masing. Ayo membaca. Perhatikan teks berikut. Tandailah setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks. Anak-anak, di sini Ibu sudah memberi tanda ya. Nah, di sini kata lani L-nya harus besar. Di sini kemudian setelah lani ini seharusnya ada koma. Kemudian udin ya, hurufnya di sini kecil. Jadi kita tandain. Nah, kemudian beni juga hurufnya kecil, ditandain sama Ibu ya. Kemudian di sini ada berolahraga. Di sini setelah berolahraga itu ada titik. Setelah titik kemudian P-nya harusnya besar ya. Di sini kecil P-nya. Kemudian sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Nah, di sini titik ya. Nah, setelah titik kemudian suatu hari S-nya ini besar harusnya, tapi di sini kecil, maka ditandai. Kemudian pada kata Beni, nah Ibu tandai karena di sini huruf awalnya menggunakan huruf kecil ya, Ibu tandain di sini. Kemudian selanjutnya ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Nah, di sini harusnya ada titik, maka Ibu tandai. Kemudian Beni. Nah, di sini nama Beni, B-nya kecil, Ibu tandai ya. Kemudian di sini terakhir ada titik ya, peraturan sekolah titik. Ayo menulis. Perbaiki dan tulislah kembali teks bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Bacalah kembali teks yang sudah kamu tulis. Nah, tadi kita sudah memberi tanda ya, huruf yang atau ejaan yang kurang tadi atau yang salah ya. Nah, sekarang ini dia hasilnya. Lani, nah di sini huruf L-nya besar. Koma, kemudian Udin, nah ini di sini U-nya besar. Dan Beni, B-nya besar. Gemar berolahraga. Nah, di sini ada titik. Kemudian setelah titik, awal kalimat lagi, peraturan, P-nya besar. Sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Nah, di sini ada titik. Kemudian setelah titik, nah mulai lagi huruf kapitalnya ya. Suatu hari, nah S-nya besar. Beni, B-nya besar. Lupa memakai sepatu olahraga. Nah, kemudian akhiri dengan titik. Kemudian huruf I-nya jatuh. Nah, I-nya ini besar. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Nah, kemudian diakhiri dengan titik ya. Kemudian di sini Beni, B-nya besar. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Nah, diakhiri dengan titik. Ayo renungkan. Apakah menurutmu peraturan di sekolah itu penting? Ya, jawabannya penting ya, agar sekolah berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman. Nah, di sini
alasannya ya, alasan dari jawabanmu. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Berdiskusilah dengan orang tuamu. Tanyakan kepada mereka mengapa perlu ada peraturan di sekolah. Tuliskan kesimpulan dari diskusi tersebut untuk diceritakan kepada temanmu. Mengapa perlu ada peraturan? Nah, ini hanya contoh saja ya. Yaitu satu, untuk mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, agar lingkungan menjadi aman, nyaman, dan tentram. Kemudian yang ketiga, agar tercipta ketertiban dalam lingkungan sekolah maksudnya ya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.